Ya, baik, kita sambung sedikit ya. Ya, kita mau lihat sekarang manfaatnya ya. Tadi kan kita sudah paham bahwa anak kita punya neuron cermin ya. Nah sekarang sebentar dulu. Nah itu tadi karena neuron cermin di otak dan kita sudah belajar berkali-kali bahwa otak ke badan itu diperantarai atau sambungannya adalah sistem saraf. Ini jalan listrik sama pesan Bu apa yang ada di otak. Jadi kalau dari memang dia lihat dari kecil orang tuanya memang ya berperilaku sesuatu maka terekam di memorinya kemudian jalan di badannya maka dia akan membuat perilaku seperti itu. Itu neuron cermin tuh. Makanya masih kecil tuh luar biasa neuron cermin menangkapnya. Bercermin aja dia. Ya. Jadi kalau kita menegur anak lihat dulu, nih perilakunya kayak siapa ya? Kayak aku pakai suamiku ya. Iya. Kalau pada anak-anak masih kecil ya, sampai 5 tahun. Nah, sekarang terus gimana? Hati-hati juga Bu, hati-hati omongan ibu yang saat itu juga. Kenapa? Kalau neuron cermin kan pakai mata nangkepnya. Terus pakai telinga juga nangkepnya. Bukan cuma mata doang. Apa yang ibu sampaikan akan jalan. Menurut Mrs. Yalda, anak yang main gadget atau video game, dia jadi bermasalah. Sebetulnya bukan karena video gamenya, bukan. Apa? Karena omongan kitanya. Pas dia lihat video game, dia ambil lihat gadget, ambil gamenya yang game anak-anak lah gitu ya. Terus kita ngomong, awas, nanti lihat film yang mesum lagi, awas, nanti kamu lihat film mesum, awas, nanti kamu lihat film mesum. Apa yang terjadi? Iya didengar, film mesum, paling nggak kalimat itu masuk di sini. Apa yang terjadi? Jalan. Sistem saraf ini nggak peduli ibu ngomong baik, sama ibu ngomong jelek, nggak peduli dia. Pokoknya pesannya jalan deh. Karena melekat, ya dia jalan, tangannya nggak sengaja, bukan nggak sengaja lagi, dia tertuntun lewat pesan itu. Iya. Jadi gimana Bu Aisyah? Dibiarin aja, bukan dibiarin, diomongin aja. Iya bagus nak, film itu bagus. Main yang itu aja. Kalau memang dia sudah punya gamenya yang bagus itu, ya itu bagus itu bagus. Jadi oh itu bagus, yang saya buka ini bagus, yang saya buka ini baik, yang saya buka ini. Jadi ngomongnya yang arahkan yang positif karena ini ada neuron cermin masalahnya. Main terus. Apa yang terjadi? Iya. Main terus, terlupa nih sholat maghrib nih, lupa nih sholat maghrib nih, lupa. Apa yang terjadi? Ya terus yang suruh lupa siapa? Kita. Ya Allah. Kenapa sih nggak? Ya nak, ayo sholat maghrib yuk. Udah cukup dulu mainnya. Sholat maghrib sekarang, cukup dulu mainnya. Sholat maghrib sekarang. Tapi Bu Aisyah harus diomongin berulang-ulang. Memang iya. Jangankan pesan, jangankan nasihat orang manggilnya berulang-ulang. Iya nggak? Manggil anak laki berulang nggak Bu? Iya. Baru manggil nama aja berulang, apalagi pesan. Iya. Lanang, priok, kakung, jaler, nggak nengok Bu. Manggilnya udah cantik banget. Karena abis dari itu seminar parenting, ngomong sama anak katanya harus cantik, suara lembut, lanang, priok, kakung, jaler, nggak nengok. Kita kalau begitu naik setengah oktav. Tapi masih bertahan untuk cantik, lanang, priok, kakung, jaler, belum juga nengok. Kenapa? Karena memang sistem otaknya konsentrasi pendengaran menurun. Mulai kita membentak, lanang, priok, kakung, jaler. Itu empat-empatnya nengok Bu. Pas empat-empatnya nengok dia tanya sama adeknya, ibu kenapa marah ya? Karena dia nggak tahu ini panggilan ketiga. Bayangin Bu, buat anak laki-laki ibu panggil namanya aja harus 3, 4, 5 kali. Apalagi nasihat, jadi nggak usah putus asa. Ayo nak, sholat dulu nak, cukup dulu nak, ayo nak sholat dulu nak. Ya bun,
Itu aja ngomong dia iya bun, kita udah ngomong 3 kali. Ya bun, ya bun, ya bun. Tungguin dulu. Sudah nah, ayo sholat. Iya bu, ya bu, ya bu. Ayo sholat, ayo gitu aja, ayo sholat, ayo sholat, ayo sholat. Ini nanti dengar dan jalan ke badan. Mungkin dia nggak mau sholat, tapi ini badannya udah narik. Ayo sholat nah, ayo sholat nah, yuk sholat, ayo sholat, ayo sholat, ayo sholat, gituin aja. Kasih irama. Supaya apa? Supaya otak kanannya bekerja. Jangan yang frekuensi melengking terus. Sholat. Itu pakai irama dikit. Saya tuh waktu anak-anak kecil tuh kalau mau ajak sholat, nah ting tung ting tung ting tung, ayo sholat sholat sholat. Udah maghrib gitu supaya otak kanannya juga terstimulasi. Kenapa? Kalau ibu cuman ngomong saja tanpa irama, itu cuman kata-kata. Kerja mana otak mana? Kiri. Pesannya baru jalan di sistem saraf yang kanan. Udah denger sih dia, cuman badan kanan doang yang ngerti. Ayo sholat, ayo sholat, ayo sholat. Nah itu baru kiri. Pesannya baru jalan di kanan. Yang sebelah belum. Sebelah belum. Sebelah itu dikoordinir oleh otak kanan. Salah satu kerja otak kanan irama, musik. Nyanyiin dong. Ayo sholat gitu. Azan memanggil tanding gitu kan. Gitu bu. Supaya kanannya aja. Nggak apa-apa biar kata anak mahasiswa juga mah. Walaupun dia apaan sih mah, yang penting jalan di badannya. Sambil ketawa paling apaan sih ibu? Jalan. Yang penting kan jalan. Kenapa? Biar informasinya jalan di seluruh tubuh. Sama satu lagi, kalau ibu nggak mau pakai irama, otak kanan, otak benda, otak gerak, ibu yang gerak, sajadahnya gelarin. Nih ya sayang, ibu gelarin sajadah. Itu nggak enak hati pak. Ibu jangan dong, jangan gitu dong. Nih, tapi ini belum selesai juga tangannya. Kenapa? Apalagi kalau main game online, dia nggak boleh langsung berhenti, dianggap pecundang. Makanya dia izin dulu, izin sama yang timnya. Timnya internasional. Kalau bertim dia berlima internasional, satu di Singapura, satu di Malaysia. Yang susah kalau di Belanda. Woi, gue mau pamit, woi, belum lagi dijawab. Itu harus paham juga. Dia udah tahu sih mau sholat, makanya tangannya begini. Iya bu, dikit lagi pamit. Ya. Nah, apa yang nanti diambil kesannya? Dia kan liatin kita nungguin, nggak enak hati bukan? Akhirnya nanti dia belajar, oh kalau gitu mau pamitnya jauh hari 15 menit sebelum azan. Gitu. Atau kita sampaikan, kalau gitu nak pamitnya 15 menit sebelum azan ya. Iya bu, ngerti nggak dia? Ya. Daripada terus. Bunda bilang kan, terus. Siapa yang suruh terus? Iya. Nanti kalau kamu main video game itu, kamu akan menjadi kekerasan, kamu akan jadi keras, kamu akan jadi agresif. Itu yang kita omongin. Maka dia dengar, dia jalan. Tadinya nggak mau agresif, tapi karena kita masukin terus, dia jalan di badan. Akhirnya itu anak agresif. Sebetulnya bukan karena video gamenya, itu penelitian. Dan saya menyetujui itu kenapa? Karena saya tahu ini ada sistem saraf. Ibu ngomong yang baik-baik aja, dia. Ya bu. Nih, oke?